Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan IPS dan IPA. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Pertama-tama, kita akan belajar muatan IPS. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksmana Maida. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andus Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran IPA. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah,
kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Di sini ada air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.